Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sedang menonton atau mendengarkan cerita ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun berada. Cerita ini bukan sekadar kisah seram. Ini adalah pengalaman tentang kesalahan kecil, tentang datang ke sebuah undangan tanpa bertanya, dan tentang malam ketika aku tanpa sadar menjadi saksi selamatan yang bukan diperuntukkan bagi manusia hidup. Aku tidak bermaksud menakuti, aku hanya ingin bercerita, agar kalian tidak mengulangi apa yang pernah kualami. Namaku tidak penting, yang perlu kalian ketahui, saat kejadian ini berlangsung, aku adalah pendatang baru di sebuah desa kecil di wilayah Jawa Timur, tepatnya desa Watu Agung. Sebuah desa yang berada di kaki lereng selatan Gunung Wilis. Desa itu tenang, terlalu tenang bahkan untuk ukuran desa. Jalan utama hanya berupa aspal sempit yang mulai terkelupas, sementara jalan-jalan kecil bercabang menjadi tanah merah bercampur batu. Di sore hari, suara jangkrik sering terdengar lebih jelas daripada suara manusia. Aku baru tinggal di sana sekitar 2 minggu, belum banyak mengenal warga, belum paham kebiasaan, apalagi urusan adat. Sore itu langit mendung menggantung rendah. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Aku baru saja mematikan mesin motor di depan rumah kontrakan ketika seseorang berdiri tak jauh dariku. Seorang bocah lelaki. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya tampak pucat seperti jarang tersentuh matahari. Ia menatapku tanpa ekspresi. Matanya kosong seolah sedang melihat sesuatu di belakangku. Aku sempat mengira dia anak tetangga. "Heh, Dek, kenapa?" tanyaku sambil membuka helm. Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan kecilnya, menggenggam selembar kertas coklat yang sudah terlipat kasar. "Ini buat Mas," katanya pelan. Suaranya aneh, bukan serak, bukan juga pelan seperti anak kecil pada umumnya. Nadanya datar, tanpa emosi. Aku mengambil kertas itu. Saat jari kami bersentuhan, telapak tangannya terasa dingin. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin seperti memegang benda yang lama berada di tempat lembab. "Siapa yang ngasih?" tanyaku lagi. Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan pergi menyusuri jalan tanah menuju arah balai desa. Aku memanggilnya sekali lagi, "Dek." Ia tidak menoleh. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar, meski tanah di depannya basah oleh hujan gerimis. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang muncul di dadaku. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti firasat yang datang terlalu cepat. Aku membuka kertas itu. Tulisan di dalamnya sederhana, menggunakan tinta hitam yang sedikit memudar. "Selamatan malam Jumat, Ba'da Isya, Balai Desa Watu Agung." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, tidak ada cap desa, hanya itu. Aku menatap kertas itu lama. Dalam benakku muncul berbagai pertanyaan. Selamatan apa? Untuk siapa? Siapa yang mengundang? Namun sebagai pendatang, aku berpikir mungkin ini tradisi setempat. Di desa selamatan sering dilakukan tanpa undangan resmi. Kadang siapa saja boleh datang. Paling selamatan biasa, gumamku mencoba menenangkan diri. Namun rasa dingin di telapak tanganku tidak kunjung hilang, meski kertas itu sudah kusimpan di saku. Malam pun datang. Hujan berhenti, meninggalkan udara lembab dan kabut tipis yang perlahan turun dari arah pegunungan. Setelah sholat Isya, aku berganti pakaian sederhana dan berjalan kaki menuju balai desa. Jaraknya tidak jauh, sekitar 10 menit dari rumah kontrakanku. Di sepanjang jalan, lampu-lampu rumah warga menyala redup. Beberapa pintu tertutup rapat. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada tawa anak-anak, bahkan anjing pun tidak menggonggong. Desa itu terasa menahan nafas. Saat aku sampai di halaman balai desa, langkahku melambat. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada suara orang berbincang. Padahal selamatan biasanya ramai. Balai desa berdiri sunyi dengan lampu pijar kuning menyala temaram. Cahaya itu tidak cukup terang.
justru membuat bayangan-bayangan panjang di dinding kayu tua. Aku berdiri ragu di ambang pintu. "Permisi," ucapku pelan. Tidak ada jawaban. Namun dari dalam, terdengar suara langkah pelan, seperti orang berjalan di atas tikar. Aku masuk. Di dalam balai desa, tikar pandan sudah digelar rapi membentuk lingkaran besar. Sekitar 20 orang duduk bersila, semuanya menghadap ke tengah. Yang menjadikan jantungku berdegup lebih cepat, tak satu pun dari mereka ku kenal. Wajah-wajah asing, pakaian serba gelap, ekspresi datar. Beberapa menoleh ke arahku, tapi tidak tersenyum. Tatapan mereka terasa berat, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak kasat mata. Aku melangkah pelan dan duduk di bagian pinggir. "Selamatan apa ya, Pak?" tanyaku pelan pada pria di sebelahku. Ia menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya tipis dan kering. "Duduk saja," jawabnya singkat. Nada suaranya dingin, tanpa keramahan. Aku terdiam. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Namun entah kenapa kakiku seperti menolak untuk berdiri dan pergi. Ada sesuatu yang menahanku di tempat itu. Di tengah lingkaran, bungkusan daun pisang tersusun rapi. Bau nasi samar tercium, tapi tidak menggugah selera. Waktu terasa berjalan lambat. Jam dinding tua di sudut ruangan berdetak pelan. Tok, tok, tok. Setiap detiknya terasa semakin berat. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Aku belum tahu saat itu bahwa langkahku masuk ke balai desa malam itu adalah awal dari kesalahan terbesarku. Karena aku datang tanpa diundang oleh dunia manusia. Aku duduk bersila di atas tikar pandan yang terasa kasar di telapak kaki. Tikar itu tidak berbau anyir atau apek seperti tikar lama pada umumnya. Tapi justru tidak berbau apa-apa. Netral, hampa. Seolah baru saja dikeluarkan dari tempat yang tidak pernah disentuh manusia. Orang-orang di sekelilingku masih diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berdaham. Bahkan batuk kecil pun tidak terdengar. Padahal jumlah kami cukup banyak. Aku mencoba mengatur nafas, meyakinkan diri sendiri bahwa aku hanya terlalu berprasangka. Desa punya banyak adat, mungkin ini cara mereka menghormati acara selamatan. Namun saat seorang pria berusia sekitar 40-an mulai membagikan bungkusan daun pisang, dadaku terasa semakin sesak. Ia berjalan pelan mengelilingi lingkaran. Langkahnya nyaris tanpa suara. Saat melewatiku, aku memperhatikan wajahnya dari dekat. Kulitnya pucat kekuningan, garis-garis di wajahnya terlihat tua, tapi anehnya tidak tampak hidup. Bungkusan itu diletakkan di depanku. "Terima kasih," ucapku refleks. Pria itu berhenti sesaat, menoleh perlahan, menatapku lama. "Tidak perlu," jawabnya pendek, lalu melanjutkan langkahnya. Nada suaranya tidak kasar, tapi juga tidak ramah, seolah kata-kata itu bukan ditujukan untuk manusia hidup. Aku menunduk menatap bungkusan daun pisang di hadapanku. Ikatannya rapi, menggunakan tali bambu tipis. Daunnya masih hijau tua, tapi warnanya terlihat kusam di bawah lampu kuning. Biasanya saat selamatan, aroma nasi hangat langsung menyebar begitu dibuka. Namun kali ini tidak. Aku membuka ikatannya perlahan. Tidak ada uap, tidak ada panas. Nasi putih di dalamnya tampak kering, seperti sudah lama dibiarkan terbuka. Lauknya sederhana, sayur lodeh, tempe, dan sepotong ayam kecil. Namun warnanya pucat, tidak segar. Aku menyentuh nasi itu dengan ujung jari. Dingin. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin seperti makanan yang sudah lama berada di ruang tanpa cahaya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Semua orang sudah membuka bungkusan masing-masing, namun tidak satupun dari mereka langsung makan. Mereka hanya menunduk, menatap hidangan di depan masing-masing. Aku mencoba berbisik pada pria di sampingku. "Pak, ini memang belum didoakan ya?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia menoleh. "Tidak perlu doa," katanya lirih. "Loh, biasanya kan ada tahlil dulu." Kalimatku terhenti. Pria itu menatapku dengan sorot mata yang membuat lidahku keluh. Tatapan kosong, tapi penuh tekanan. "Sudah," katanya singkat. Aku menunduk kembali.
Suasana semakin tidak masuk akal ketika satu persatu orang mulai menyentuh makanan mereka. Mereka mengambil nasi dengan tangan, tanpa sendok, tanpa garpu. Yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah tidak ada satupun suara kunyahan. Tidak ada bunyi sendok beradu dengan piring. Tidak ada suara daun pisang diremas. Tidak ada suara orang mengunyah atau menelan. Seolah-olah mereka hanya berpura-pura makan. Aku memperhatikan lebih seksama. Beberapa orang mengangkat nasi ke mulut, namun rahang mereka hampir tidak bergerak. Ada yang berhenti dengan tangan menggantung di udara beberapa detik sebelum menurunkannya kembali. Ada pula yang menunduk lama, terlalu lama, tanpa gerakan apapun. Tenggorokanku terasa kering. Aku memaksakan diri mengambil sedikit nasi. Tanganku gemetar. Aku mendekatkannya ke mulut. Baunya aneh. Bukan bau basi, tapi bau tanah lembab bercampur daun kering. Aku menelan ludah, lalu mencicipinya sedikit. Rasanya hambar, kosong, seperti mengunyah sesuatu yang tidak memiliki asal. Refleks, aku berhenti. Perutku langsung terasa mual. Aku menutup kembali bungkusan itu perlahan, mencoba tidak menarik perhatian. Namun entah bagaimana, beberapa pasang mata mulai menoleh ke arahku. Tatapan mereka bukan marah, bukan pula heran, melainkan menunggu, seperti sedang menantikan sesuatu dariku. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Nafasku mulai tidak beraturan. Aku kembali berbisik pada pria di sampingku. "Pak, ini selamatan siapa sebenarnya?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia menoleh. "Kami hanya berkumpul." "Untuk apa?" "Untuk diingat." Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Aku menelan ludah lagi. Yang diingat, siapa? Ia perlahan menoleh ke arahku. Kali ini jarak wajah kami sangat dekat. Aku bisa mencium bau tanah basah dari nafasnya. "Yang sudah tidak dipanggil," katanya pelan. Kalimat itu menggema di kepalaku. Aku ingin berdiri, aku ingin pergi. Namun kakiku seperti tertanam di lantai. Di tengah lingkaran, suasana semakin sunyi. Beberapa orang mulai menutup kembali bungkusan mereka, padahal makanan itu hampir tidak tersentuh. Jam dinding kembali berdetak. Tok, tok, tok. Setiap bunyi seperti mengetuk kepalaku dari dalam. Tiba-tiba, dari ujung lingkaran, seorang perempuan tua berbisik lirih. "Sudah cukup." Tidak ada yang bertanya apa maksudnya. Semua orang serempak meletakkan bungkusan di depan mereka, lalu menundukkan kepala. Aku ikut menunduk, meski kebingungan. Dalam posisi itu, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Tidak ada bayangan. Bayangan tubuhku masih terlihat di lantai kayu balai desa. Namun bayangan orang-orang di sekelilingku tidak ada. Lampu pijar tetap menyala, cahaya tetap jatuh ke lantai. Tapi hanya bayanganku sendiri yang ada. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menahan nafas, takut jika bergerak sedikit saja akan menarik perhatian lebih besar. Di saat itulah, aku mulai mengerti. Aku tidak sedang menghadiri selamatan biasa. Aku tidak duduk bersama warga desa. Aku sedang berada di tengah mereka yang tidak lagi berada di dunia yang sama denganku. Dan aku telah memakan hidangan yang seharusnya tidak disentuh manusia hidup. Kepalaku masih tertunduk ketika perempuan tua itu berkata, "Sudah cukup." Kalimatnya pelan, hampir seperti bisikan angin yang terselip di sela dinding balai desa. Namun anehnya, semua orang langsung berhenti bergerak. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menoleh. Seolah kata-kata itu adalah aba-aba yang sudah mereka kenal sejak lama. Aku ikut menunduk, meski jantungku berdegup tak karuan. Biasanya, setelah makanan dibagikan, selamatan akan dilanjutkan dengan doa, tahlil, atau paling tidak bacaan singkat untuk memohon keselamatan. Aku menunggu suara seseorang membuka acara, mengucap salam, atau sekisaunya berdehem sebagai tanda dimulainya doa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan semakin tebal. Lampu pijar di langit-langit balai desa menyala redup, mengeluarkan dengung halus yang mulai mengganggu pendengaranku. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, seperti menekan dada dari segala arah. Aku menelan ludah.
Tanganku terasa dingin, jari-jariku sedikit mati rasa. Pelan-pelan aku mengangkat kepala, sekedar mencuri pandang. Semua orang masih menunduk. Mata mereka terpejam rapat. Tapi bukan seperti orang berdoa. Tidak ada gerakan bibir, tidak ada tarikan nafas yang teratur. Mereka diam. Terlalu diam. Aku menoleh ke pria di sampingku. "Pak," bisikku hampir tak bersuara. "Doanya siapa yang pimpin?" Ia tidak menjawab. Dadanya tidak naik turun seperti orang bernafas. Aku memperhatikan lebih seksama. Beberapa orang di lingkaran itu duduk dengan posisi yang sama persis sejak tadi. Punggung lurus, kepala sedikit tertunduk, tangan diletakkan di atas lutut, seperti patung. Jam dinding tua di sudut ruangan kembali berdetak. Tok, tok, tok. Setiap bunyi detik seperti menghantam kepalaku dari dalam. Aku menghitungnya tanpa sadar. 1, 2, 3. Entah sudah berapa lama kami berada dalam posisi itu ketika aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di telingaku. Bukan suara, melainkan tekanan. Seperti ada banyak orang yang sedang berbisik sangat pelan tepat di ambang pendengaran. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi bisikan itu membuat tengkuku merinding. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, bayangan wajah-wajah asing itu muncul silih berganti. Pucat, kosong, diam menatap. Aku hampir saja berdiri ketika tiba-tiba seseorang berbicara. Suaranya datang dari tengah lingkaran. Tidak perlu dibacakan. Suara pria, tua, parau. Aku membuka mata. Seorang pria tua berdiri perlahan di tengah ruangan. Gerakannya kaku, seperti sendi-sendi tubuhnya sudah lama tidak digunakan. Ia mengenakan baju lurik coklat tua dan sarung yang warnanya hampir pudar. Wajahnya membuat dadaku terasa sesak. Kulitnya tampak tipis, seolah menempel langsung pada tulang. Matanya cekung, hitam pekat, dan sorotnya kosong. Namun ketika ia menatap, ada tekanan yang sulit dijelaskan. "Doa itu untuk yang masih bisa berharap," lanjutnya. "Kami hanya mengingat." Kata kami diucapkannya dengan penekanan aneh. Aku merasa pandangannya mengarah tepat ke arahku. "Tapi selamatan kan biasanya buat yang hidup, Pak," ucapku tanpa sadar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, suasana langsung berubah. Beberapa orang perlahan mengangkat kepala. Gerakannya tidak serentak, tapi semuanya mengarah padaku. Tatapan mereka menancap, dingin, tanpa emosi. Pria tua itu tersenyum tipis. "Tidak," katanya pelan. "Selamatan ini untuk yang sudah selesai." Keringat dingin langsung mengalir dari pelipisku. "Selesai maksudnya?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, padahal lantai kayu balai desa biasanya berderit jika diinjak. "Kami tidak dipanggil lagi," katanya akhirnya. "Nama kami jarang disebut. Doa pun tidak sampai." Aku menggeleng pelan. "Pak, maaf, saya sepertinya salah datang." Pria itu menatapku lama. "Tidak," katanya. "Kamu datang karena dipanggil." Kalimat itu membuat jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku tidak kenal siapapun di sini. Aku cuma pendatang. Ia tersenyum lebih lebar. "Itu sebabnya kamu bisa melihat." Lampu pijar kembali berkedip. Sekali, 2 kali. Saat lampu menyala kembali, aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku gemetar hebat. Wajah-wajah di sekelilingku mulai berubah. Beberapa tampak lebih tua dari sebelumnya. Ada yang kulitnya terlihat retak seperti tanah kering. Ada yang lehernya tampak miring tidak wajar. Ada pula yang dadanya cekung, seolah pernah tertindih sesuatu yang berat. Aku menutup mata rapat-rapat. Dalam hati aku membaca doa sebisaku, ayat-ayat yang terpotong, tidak berurutan, hanya agar lidahku tetap bergerak. Namun anehnya, setiap kali aku mulai membaca, kepalaku terasa berat, seperti ada yang menekan dari atas, memaksaku untuk diam. Pria tua itu kembali berbicara. "Kami tidak butuh doa," katanya tenang. "Kami hanya ingin disaksikan." "Disaksikan apa?" tanyaku lirih. "Bahwa kami pernah ada." Kalimat itu terasa menyayat. Aku berlahan mengerti.
Selamatan ini bukan untuk memohon keselamatan, bukan untuk meminta berkah. Ini adalah pertemuan ingatan, upaya terakhir mereka agar tidak benar-benar hilang. Namun satu pertanyaan besar terus berputar di kepalaku. Kalau begitu, kenapa saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu menatapku dalam-dalam. Karena yang hidup sudah jarang mau datang, dan yang lupa lebih banyak. Ruangan kembali hening. Aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Terlalu hidup untuk menjadi bagian mereka, namun terlalu jauh melangkah untuk sekedar pulang begitu saja. Di saat itulah aku sadar, doa tidak pernah dimulai, karena selamatan ini bukan milik manusia hidup. Dan aku telah duduk terlalu lama di tempat yang seharusnya tidak kutejak. Setelah pria tua itu mengucapkan kalimat terakhirnya, dan yang lupa lebih banyak, ruangan kembali tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Aku masih duduk kaku, lututku terasa dingin, telapak kakiku seperti menempel erat ke lantai kayu balai desa. Nafasku pendek-pendek, seolah udara di ruangan itu semakin menipis. Pria tua itu berdiri tepat di tengah lingkaran, punggungnya tegak, namun tampak rapuh. Dari jarak dekat, aku bisa melihat detail wajahnya dengan lebih jelas. Urat-urat halus di pelipisnya menonjol, kulitnya kusam seperti kertas lama. Dan matanya tidak memantulkan cahaya, seperti lubang kosong. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, lalu kembali menatapku. "Kamu sudah cukup lama di sini," katanya pelan. Nada suaranya tidak mengancam, tidak pula ramah, lebih mirip seseorang yang sedang menyelesaikan kewajiban. Aku menelan ludah. "Pak, kalau memang ini bukan untuk orang hidup, saya boleh pulang?" Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Beberapa orang di sekelilingku mengangkat kepala. Tatapan mereka serempak mengarah kepadaku. Tidak ada kebencian di sana, tapi juga tidak ada empati. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu boleh," katanya. "Setelah kami selesai." "Selesai apa?" Ia tidak langsung menjawab. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu dua langkah, kembali ke posisi semula di tengah lingkaran. Setelah tuan rumah menyampaikan terima kasih, jantungku berdegup keras. "Tuan rumah," ulangku. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, pria itu menundukkan kepala. Gerakannya pelan, penuh penghormatan. Orang-orang di sekelilingku ikut menunduk, menirukan gerakannya dengan sangat serempak. Aku ikut menunduk, meski tubuhku gemetar. Dalam posisi itu, aku mendengar langkah kaki. Langkah yang berbeda dari sebelumnya. Lebih berat, lebih jelas. Pelan-pelan, seseorang berjalan mendekat dari arah pintu masuk balai desa. Aku tidak mendengar pintu dibuka, tapi langkah itu semakin dekat, melewati barisan orang-orang yang duduk melingkar. Aku mengangkat kepala sedikit. Seorang pria berdiri tak jauh dariku. Ia tampak lebih hidup dibanding yang lain. Pakaian yang dikenakannya rapi, kemeja putih lengan panjang dan celana kain hitam. Rambutnya tersisir rapi, meski beberapa helai tampak memutih. Wajahnya tenang, bahkan terlihat ramah. Namun ada satu hal yang membuat dadaku terasa sesak. Kakinya tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Ia berdiri, tapi bayangannya tidak sejajar dengan tubuhnya. Pria itu tersenyum ke arahku. "Saya tuan rumahnya," katanya sopan. Aku tercekak. "Maaf, saya tidak mengenal Bapak," jawabku dengan jujur. Ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabanku. "Tidak apa-apa," katanya. "Memang tidak semua orang mengenal kami." Ia menoleh ke sekeliling, menatap satu persatu wajah yang duduk melingkar. "Terima kasih," katanya dengan suara sedikit lebih keras. "Kalian sudah datang." Tidak ada yang menjawab, namun udara di ruangan itu terasa berubah, seperti ada kelegaan yang perlahan mengalir. Pria itu lalu kembali menatapku. "Dan terima kasih juga untukmu," katanya lembut. Aku refleks menggeleng. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak." Ia tersenyum. "Kamu datang, itu sudah cukup." Dadaku terasa semakin berat. "Pak,
Sebenarnya ini selamatan apa? Tanyaku dengan sisa keberanian yang kupunya. Pria itu diam sejenak, tatapannya menerawang, seolah melihat sesuatu yang jauh di luar balai desa. Ini selamatan untuk kami yang tidak sempat dilepas, yang pergi tanpa sempat diantar. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekak. Balai desa ini, lanjutnya, dulu tempat kami berkumpul, rapat, gotong royong, tertawa, bertengkar, hidup. Ia menunduk sebentar. Lalu kami pergi satu persatu. Aku memperhatikan wajah-wajah di sekelilingku. Kini aku mulai mengerti. Ada yang tampak seperti petani, ada yang seperti perangkat desa lama, ada pula yang berpakaian sederhana seperti buruh. Mereka bukan makhluk asing. Mereka warga desa yang pernah hidup dan telah dilupakan. Kami hanya ingin dikenang sekali lagi, itu saja, katanya pelan. Aku menutup mata, merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sudut mataku. Pak, saya minta maaf, ucapku lirih, kalau kehadiran saya tidak pantas. Ia mengangkat tangannya, menghentikan ucapanku. Kamu tidak salah, katanya. Kamu hanya datang. Ia lalu melangkah mendekat satu langkah. Kali ini jaraknya sangat dekat. Aku bisa melihat detail wajahnya. Urat-urat halus di sudut mata, senyum yang penuh kelelahan. Setelah ini, kamu akan lupa, katanya. Itu memang seharusnya. Aku membuka mata lebar. Lupa? Ia mengangguk. Tapi rasa tidak nyaman itu akan tinggal, katanya. Sebagai pengingat. Lampu pijar di langit-langit kembali berkedip. Sekali, dua kali. Pria itu menatapku untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah menjadi saksi. Setelah kalimat itu, udara di balai desa terasa bergerak, seperti angin yang berhembus dari segala arah, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Satu persatu, orang-orang di sekelilingku mulai berdiri, tanpa suara, tanpa pamit. Mereka berjalan ke arah pintu. Tubuh mereka perlahan memudar, seperti bayangan yang ditarik kembali oleh cahaya. Aku ingin berdiri, ingin mengejar, ingin bertanya lebih banyak. Namun tubuhku tidak mau bergerak. Dalam hitungan detik, balai desa itu kembali sepi. Hanya aku dan tikar pandan yang dingin. Jam dinding berdegup satu kali lagi. Tok. Dan lampu padam. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk sendirian di dalam balai desa itu. Saat lampu pijar padam, ruangan langsung tenggelam dalam gelap yang pekat. Bukan gelap biasa, gelap yang terasa menekan, seolah dinding-dinding balai menyempit perlahan. Aku masih duduk di tempat semula. Kakiku mati rasa, punggungku dingin seperti disiram air sumur. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku. Masih bisa. Napas terasa berat, tapi nyata. Aku masih hidup. Kesadaran itu sedikit menenangkanku, meski tidak sepenuhnya menghilangkan rasa takut. Pak, panggilku lirih, tanpa benar-benar tahu siapa yang kupanggil. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang entah dari mana asalnya berdesir pelan melewati celah-celah dinding kayu. Bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Aku memberanikan diri berdiri. Lututku gemetar hebat hingga hampir membuatku terjatuh. Aku berpegangan pada tiang kayu balai desa. Saat tanganku menyentuhnya, kayu itu terasa lembab dan dingin, seperti sudah lama tidak tersentuh manusia. Aku melangkah pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan telapak kakiku. Tidak ada suara langkah, meski sepatu sandalku seharusnya menimbulkan bunyi di lantai kayu. Saat aku sampai di pintu, aku berhenti. Ada sesuatu yang janggal. Pintu itu terbuka. Padahal aku yakin sejak awal acara pintu balai desa tertutup rapat. Tidak pernah kudengar bunyi engsel berderit atau daun pintu didorong. Aku menelan ludah, lalu melangkah keluar. Halaman balai desa kosong, benar-benar kosong. Tidak ada satupun kendaraan, tidak ada motor, tidak ada jejak ban di tanah yang sedikit becek. Tidak ada orang berdiri, tidak ada bayangan bergerak. Lampu-lampu di sekitar halaman juga mati, hanya cahaya bulan separuh yang menggantung pucat di langit. Aku menoleh ke belakang.
Balai desa berdiri diam, gelap, dan sunyi. Dari luar, bangunan itu tampak seperti bangunan kosong yang sudah lama tidak digunakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa puluhan orang baru saja berkumpul di dalamnya. Dadaku terasa sesak. Ini mimpi, gumamku pelan. Aku mencubit lengan sendiri. Sakitnya nyata. Angin malam berhembus lebih kencang, membuat daun-daun di pohon terembesi depan balai desa bergoyang perlahan. Bayangan daun-daun itu jatuh ke tanah, bergerak seperti tangan-tangan kurus yang meraih. Aku memutuskan pulang. Langkah kakiku terasa lebih cepat, didorong oleh rasa takut yang mulai berubah menjadi panikan. Jalan tanah yang tadi kulalui terasa berbeda, lebih panjang, lebih sepi. Lampu rumah warga masih menyala, tapi sebagian besar tertutup rapat. Tidak ada satupun orang di luar. Saat melewati rumah seorang bapak tua yang sering duduk di teras setiap malam, aku berhenti. Teras itu kosong. Padahal biasanya, jam segini ia selalu duduk sambil merokok linting. "Pak," panggilku ragu. Tidak ada jawaban. Aku melanjutkan langkah. Jantung berdegup kencang. Setibanya di rumah kontrakan, aku langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku menyalakan semua lampu. Ruangan kecil itu terasa terlalu terang, tapi aku tidak peduli. Aku duduk di lantai menyandarkan punggung ke dinding. Tanganku pemetar hebat. Baru setelah suasana sedikit tenang, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Bau daun pisang, bau nasi dingin. Aroma itu masih menempel di tanganku. Aku bergegas ke kamar mandi, mencuci tangan berulang kali. Sabun hampir habis kugunakan, tapi bau itu tidak langsung hilang, seolah aroma itu bukan berasal dari luar tubuh, tapi dari dalam tubuhku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah pucat itu muncul. Tatapan kosong mereka, suara pria tua itu, senyum tuan rumah yang tenang namun melelahkan. Dan kalimat terakhirnya terus terngiang. "Terima kasih sudah menjadi saksi." Pagi harinya aku bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Cahaya matahari masuk melalui jendela, membuat segalanya tampak normal, terlalu normal. Seolah-olah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun saat aku membuka pintu rumah, aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Di tanah depan pintu, tergeletak selembar kertas coklat. Sama persis seperti undangan semalam. Tanganku gemetar saat memungutnya. Namun kali ini, kertas itu kosong. Tidak ada tulisan apapun. Aku tidak sanggup menyimpannya. Aku bakarnya di halaman belakang. Api melahap kertas itu dengan cepat, meninggalkan abu tipis yang langsung ditiup angin. Siangnya aku memberanikan diri menemui seorang warga yang agak ramah padaku. Pak Wiryo, penjaga kebun di dekat balai desa. "Pak," tanyaku hati-hati, "balai desa semalam ada acara." "Acara apa?" "Selamatan," jawabku pelan. Wajah Pak Wiryo berubah. Senyumnya hilang. "Semalam," aku mengangguk. Ia menghela nafas panjang. Balai desa sudah lama tidak dipakai malam-malam, apalagi buat selamatan. "Kenapa, Pak?" Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. "Karena dulu," katanya lirih, "balai desa sudah pernah ada selamatan arwah yang tidak pernah selesai." Dadaku terasa dingin. "Arwah siapa?" Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu masih bisa pulang, anggap saja kamu beruntung." Aku tidak bertanya lagi. Sejak hari itu, setiap kali melewati balai desa Watu Agung, aku selalu mempercepat langkah. Aku tidak menoleh. Aku tidak pernah lagi datang jika mendengar ada undangan tanpa nama. Karena aku tahu, balai desa itu memang kosong. Namun pada malam-malam tertentu, ia hanya meminjam bentuknya untuk mereka yang ingin diingat sekali lagi. Sejak pagi itu, setelah percakapanku dengan Pak Wiryo, perasaan tidak tenang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang sengaja disembunyikan desa ini. Bukan untuk menyakitiku, melainkan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, membeli sarapan di warung, menyapu halaman kontrakan, bahkan menyapa beberapa warga yang lewat. Mereka membalas sapaan dengan senyum tipis, sopan, namun terasa berjarak. Tidak ada yang menyinggung balai desa.
Tidak ada yang menyebut selamatan. Namun setiap kali angin berembus dari arah balai, dadaku terasa mengencang. Menjelang sore, aku kembali menemui Pak Wiryo. Kali ini aku tidak membawa pertanyaan yang berputar-putar. Aku ingin jawaban yang jelas, atau setidaknya potongan kebenaran. "Pak," kataku pelan saat beliau sedang merapikan alat kebun. "Saya kemarin benar-benar ada di balai desa." Pak Wiryo berhenti bekerja. Tangannya yang keriput menggenggam gagang cangkul lebih erat. Ia tidak langsung menoleh. "Kamu melihat siapa?" tanyanya akhirnya, tanpa menatapku. "Banyak orang," jawabku jujur, "dan seorang pria yang mengaku sebagai tuan rumah." Pak Wiryo menghela napas panjang, napas yang seperti menahan beban bertahun-tahun. "Kalau kamu mau dengar, duduklah." Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga tua. Daunnya lebat, meneduhi kami dari matahari sore. Burung-burung berkicau, terdengar biasa, terlalu biasa untuk cerita yang akan keluar setelahnya. "Dulu," kata Pak Wiryo mulai, "balai desa itu pusat hidup warga. Apapun dibicarakan di sana, dari urusan sawah sampai urusan orang meninggal." Aku mengangguk, membiarkannya melanjutkan. "Suatu malam," katanya pelan, "terjadi kecelakaan di jalan tanah belakang desa. Gerobak terguling, beberapa warga tertimpa. Ada yang meninggal di tempat, ada yang menyusul kemudian." Dadaku terasa dingin. Karena kejadian itu mendadak, jadi tidak semua keluarga sempat menyiapkan selamatan. Ada yang dimakamkan cepat, ada yang tidak diantar dengan layak. Aku teringat wajah-wajah pucat di balai desa, tatapan kosong yang seolah menunggu pengakuan. Warga berniat mengadakan selamatan bersama di balai desa untuk semuanya sekaligus supaya tidak ada yang terlewat. "Lalu?" tanyaku. Pak Wiryo menunduk. Suaranya menjadi lebih lirih. "Di malam itu, hujan besar turun. Jalan terputus, listrik mati. Banyak yang tidak datang. Doa tidak lengkap. Acara terhenti." Aku menahan napas. "Sejak itu," kata Pak Wiryo, "selamatan itu seperti tertinggal. Tidak pernah benar-benar selesai." Aku terdiam lama. Gambaran itu perlahan menyatu dengan apa yang kualami. "Jadi mereka," ucapku ragu, "datang sendiri?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Bukan untuk menakuti, hanya untuk diingat." Aku teringat ucapan pria tua di tengah lingkaran. Kami hanya ingin disaksikan. Sore berubah menjadi senja. Cahaya keemasan menyelinap di antara daun-daun. Aku pamit kepada Pak Wiryo dengan perasaan campur aduk. Takut, iba, dan bersalah. Malamnya aku terbangun oleh mimpi yang sama. Balai desa, tikar pandan, makanan dingin. Namun kali ini aku berdiri di tengah ruangan sendirian. Jam dinding berdetak keras, memantul di dinding kayu. Tok, tok, tok. Dari kejauhan terdengar suara langkah. Aku menoleh. Pria yang mengaku tuan rumah berdiri di ambang pintu. Senyumnya sama, tenang, lelah. "Kami sudah hampir selesai," katanya dalam mimpi itu. "Apalagi yang kurang?" Aku tidak menjawab, hanya mengangguk seolah berpamitan. Aku terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, aku memutuskan mendatangi balai desa di siang hari. Aku ingin memastikan, ingin melihatnya dengan mata yang sadar sepenuhnya. Balai desa tampak biasa, pintu terbuka, beberapa kursi plastik tersusun di sudut. Tidak ada tikar pandan, tidak ada bau daun pisang. Aku berdiri di tengah ruangan, tepat di tempat pria tua itu berdiri malam itu. Kalau memang ada yang belum selesai, apa yang harus kulakukan? Tentu saja tidak ada jawaban. Namun saat aku hendak pergi, mataku tertumpu pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah jam dinding tua. Jam yang sama, jarumnya berhenti tepat seperti malam itu. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah kehadiranku membantu mereka atau justru mengganggu. Yang aku tahu, aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Dan seperti kata tuan rumah itu, aku mulai lupa detailnya. Wajah-wajahnya memudar,
Suara-suara itu menjauh. Yang tersisa hanya rasa tidak nyaman dan keyakinan bahwa selamatan itu memang nyata dan bahwa aku pernah menjadi bagiannya meskipun hanya sebagai saksi. Hari-hari setelah aku mendatangi balai desa di siang hari berjalan dengan aneh. Bukan karena ada kejadian baru, melainkan karena ketiadaan sesuatu. Tidak ada lagi mimpi buruk yang jelas, tidak ada penampakan, tidak ada suara aneh. Namun justru itulah yang membuatku semakin gelisah. Seperti kata pria itu, aku mulai lupa. Aku masih ingat perasaannya, tapi detailnya memudar. Wajah-wajah yang dulu begitu jelas kini seperti bayangan dalam kabut. Aku harus memejamkan mata lama-lama hanya untuk mengingat bentuk balai desa malam itu. Tikar pandannya, lingkaran orang-orang yang duduk diam. Yang paling jelas justru satu hal, rasa bersalah yang tidak ku ketahui asalnya. Beberapa hari kemudian, aku berniat pamit pada Pak Wiryo. Aku merasa tidak bisa tinggal lebih lama di desa itu. Ada sesuatu di udara Watu Agung yang membuat dadaku selalu berat setiap malam Jumat mendekat. Aku menemui beliau di rumahnya, sebuah rumah kayu tua di tepi kebun. "Kamu mau pindah?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Saya rasa saya tidak cocok di sini, Pak." Pak Wiryo menatapku lama. Tatapannya bukan curiga, tapi penuh pengertian. "Kamu masih ingat selamatannya?" tanyanya. Aku terdiam. "Aneh, Pak," jawabku jujur. "Saya ingat datang, tapi wajah-wajahnya mulai hilang dari kepala saya." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Itu memang begitu," katanya. "Kalau terlalu diingat, yang hidup bisa ikut tertinggal." Aku menghela napas panjang. "Pak," tanyaku akhirnya, "selamatan itu benar-benar terjadi kan?" Ia tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian ia kembali membawa sebuah foto lama. Foto hitam putih, sudah pudar di bagian pinggir. Ia menyerahkannya padaku. "Itu foto rapat desa," katanya. "Diambil puluhan tahun lalu, di balai desa." Aku menatap foto itu. Jantungku langsung berdegup kencang. Di foto itu, aku melihat wajah-wajah yang pernah duduk melingkar bersamaku malam itu. Pria tua di tengah lingkaran, perempuan tua di ujung tikar, bahkan pria yang duduk di sebelahku. Semuanya ada. Namun di foto itu, tidak ada aku. "Semua yang di foto ini," lanjut Pak Wiryo pelan, "sudah meninggal dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang pergi tanpa keluarga." Aku menelan ludah. "Dan pria yang mengaku tuan rumah?" tanyaku lirih. Pak Wiryo menunjuk seorang pria di tengah foto. "Itu kepala dusun lama," katanya. "Meninggal mendadak, tidak sempat dibuatkan selamatan." Tanganku gemetar saat mengembalikan foto itu. "Jadi, malam itu," ucapku pelan, "saya benar-benar datang ke selamatan arwah." Pak Wiryo mengangguk. "Kamu bukan undangan utama," katanya. "Kamu saksi." Aku terdiam lama. Malam sebelum aku benar-benar meninggalkan desa Watu Agung, aku terbangun tanpa sebab yang jelas. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Udara terasa dingin. Entah kenapa, kakiku membawaku keluar rumah. Tanpa sadar, aku berjalan menuju balai desa. Langit cerah, bulan menggantung pucat, jalanan sepi. Saat aku sampai di depan balai desa, aku berhenti. Lampu di dalam menyala. Dadaku berdegup keras. Aku berdiri lama di luar, tidak berani masuk, tidak berani pulang. Pintu balai desa terbuka perlahan. Tuan rumah berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih samar dari sebelumnya, seperti kabut yang hampir buyar. "Kami sudah selesai," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Selamatan arwah itu?" tanyaku. Ia mengangguk. "Kami sudah diingat, itu cukup." "Kenapa saya?" saya tanyakan sekali lagi. Ia tersenyum tipis. "Karena kamu datang tanpa niat apa-apa, dan tidak semua yang hidup mau menjadi saksi." Angin berembus pelan,
lampu balai desa mulai meredup. Setelah ini, katanya, balai desa akan tetap kosong. Aku mengangguk. Terima kasih, ucapku lirih, tanpa tahu kepada siapa. Ia mengangguk kembali. Pintu menutup dengan sendirinya. Lampu padam. Dan saat aku menoleh ke belakang, balai desa itu kembali seperti bangunan tua biasa. Gelap, sunyi, tak berpenghuni. Keesokan paginya, aku meninggalkan desa Watu Agung. Hingga hari ini, aku tidak pernah lagi menerima undangan tanpa nama. Tidak pernah datang ke selamatan yang tidak kukenal tuan rumahnya. Dan setiap kali mendengar suara jam berdetak terlalu keras di tempat sepi, dadaku selalu mengencang. Karena aku tahu, tidak semua selamatan ditujukan untuk yang masih bernafas. Tidak semua undangan berasal dari dunia yang sama. Dan aku pernah menjadi saksi selamatan yang salah dunia.